Bab 023. Mau kamu yang berkata jujur atau saya yang membongkar pengkhianatanmu? Berkata dingin tapi sangat menusuk. Johan menunduk terpaksa dia harus berkata yang sebenarnya daripada Rayhan yang bicara pasti akan sangat menakutkan pikirnya. Maaf Pak, tergagap dan memberi jeda sebelum melanjutkan. Saya hanya mengikuti instruksi saja, jantungnya berdegup begitu Rayhan menendang meja sampai terbalik. Sekuat-kuatnya Johan jika Rayhan sudah murka dia akan merasa ngeri juga. Berapa Tama membayarmu sampai kamu berani berkhianat? Membentak. Johan menganga mendengar perkataan Rayhan. Yang menyebut nama Rama. Tapi Pak, Johan berusaha menjelaskan. Nggak ada tapi-tapi. Ingin cari masalah denganku rupanya, sudah sangat marah tidak mau mendengarkan. Johan semakin bingung cara menjelaskannya. Rayhan sudah mengepalkan tangannya dengan cepat dia memukul Johan hingga tersungkur. Bangun, menarik kemeja hitam Johan. Katakan berapa dia membayarmu. Masih penasaran berapa yang Johan dapatkan untuk menutupi keberadaan Naya selama ini. Saya tidak dibayar Pak. Cih. Segitu murahannya dia, tidak dibayar pun mau menutup mulut. Rayhan membatin. Bodoh. Tidak dibayar tapi mau mengikuti perintah Rama. Makinya pada Johan. Tapi bukan Bapak Rama yang menyuruh saya tutup mulut, mulai berani bicara. Lebih baik diberitahu sekalian daripada babak belur pikirnya. Rayhan mendekati Johan dan menarik kerah bajunya. Siapa? Pak Roman, sahut Johan yakin membuat Rayhan melepaskan tarikannya di kerah baju Johan. Rayhan menggeleng. Cek berdecak tak percaya, lalu meraih HP dari dalam sakunya guna menelepon Roman. Yang langsung terdengar suara lelaki itu di seberang. Lu ke rumah gue sekarang. Bicara penuh penekanan. Rayhan memasukkan kembali HP-nya ke dalam saku. Berjalan keluar berhenti sebelum membuka pintu. Melirik Johan yang kini meringis kesakitan. Obati lukamu. Lalu pergi menuju kamar tanpa menunggu jawaban. Masih ada yang harus dia kerjakan, batinnya. Membujuk istrinya yang masih marah padanya adalah pekerjaan berat bagi Rayhan. Menarik nafas sebelum memutuskan masuk ke kamarnya. Rayhan membuka pintu perlahan, badannya dimajukan sedikit mengintip Naya yang sedang duduk di tepi ranjang seraya matanya berkeliling melihat isi kamar masih dengan gorden berwarna ungu kesukaannya tapi dengan corak yang berbeda dengan yang dulu. Langkah kaki Rayhan mengagetkan Naya yang seketika menengok, didapatinya sang suami berjalan masuk menyunggingkan seulas senyum walau ada segurat ketegangan di sana. Naya meleleh senyuman yang kini sering nampak di wajah suaminya, membuatnya semakin terpukau. Masih marah. Duduk di sebelah istrinya. Aku nggak pernah bisa marah sama kamu. Berkata lirih sambil memilin ujung blus yang dipakainya, menahan debaran jantungnya yang semakin kencang. Kalau kamu nggak bisa marah sama aku, jadi selama ini kabur karena apa? Ngambek, menjawab sekenanya tanpa berpikir. Yang membuat Rayhan tertawa kencang. Hahaha, merasa tenang karena istrinya tidak benar-benar marah padanya, pikirannya yang harus bekerja keras untuk membujuk Naya ternyata salah. Sifat Naya membuat dia semakin merasa dipenuhi dengan rasa cinta dan takut jika wanita itu meninggalkannya lagi. Ngapain ketawa, kembali cemberut. Rayhan menahan tawanya. Baru ngambek udah ke Bali, apalagi kalau marah bisa ke Pluto kali ya kamu. Ih nggak lucu, mencubit dada Rayhan. Rayhan memegang tangan Naya, sayang, memberi jeda. Aku sensitif loh di bagian sini. Membuka kemeja menunjukkan area dadanya yang sangat sensitif apalagi jika disentuh oleh istrinya, seketika dia akan merasa ada aliran listrik yang menjalari tubuhnya, terbukti Rayhan langsung merapatkan tubuhnya pada sang istri. Lalu cepat mengambil posisi di atas dan menciumi wajahnya. Masih sore Ray, menahan tubuh Rayhan yang makin bergelora. Hembusan nafasnya makin tidak beraturan menandakan hasrat yang ditahannya sejak di Bali ingin segera tersalurkan. Adegan panas di sore hari yang harusnya terjadi harus terhenti karena teriakan seseorang.
Enjiar, tutup pintu oi kalau mau asteris. Toman menutup mata tapi tidak berniat untuk keluar malah berdiri mematung. Memang setelah masuk tadi Raihan lupa menutup pintu, karena sibuk memikirkan bagaimana caranya merayu Naya agar tidak marah tapi malah kemudian berbuat yang lebih jauh. Sialan, lu kalau masuk ketok pintu. Sana keluar ngapain masih di situ? Kesal kenapa di saat adegan romantis akan dimulai lelaki bernama Roman selalu muncul mengganggu, hingga akhirnya berubah menjadi tragis. Raihan melempar bantal sambil berusaha menutupi Tianti yang gugup karena bajunya sudah tersingkap karena perbuatannya. Roman langsung kabur setelah sempat menangkis bantal yang dilempar ke arahnya. Mentang-mentang istrinya, main hajar aja kagak pakai nutup pintu, bagusnya gue nggak lihat, sialan si Johan nggak ngasih tahu kalau Naya udah pulang. Marah-marah sambil menuruni tangga setelah masuk ke kamar Raihan barusan. Roman memang tidak melihat Naya, tubuh kecilnya terhalangi oleh tubuh kekar Raihan. Dia mengira Naya belum kembali, makanya dengan pedenya dia masuk ke kamar Raihan tanpa mengetuk pintu seperti yang biasa dia lakukan apalagi melihat pintu yang terbuka. Begitu masuk dia melihat gerakan kepala Raihan yang nampak janggal di atas ranjang. Mulut Roman terus mengoceh sepanjang turun dan menunggu Raihan di ruang tamu. Aku temuin Roman dulu ya. Kamu istirahat aja. Iya, Raihan jalan keluar tapi berhenti saat Naya memanggil. Raihan, memberi jeda sebelum melanjutkan. Jangan lama, tersipu malu. Berdiam sebentar mencerna kata-kata Naya sampai akhirnya berkata. Biarin ajalah Roman nungguin di bawah. Kembali masuk ke kamar berjalan dengan gagah bak seorang ksatria yang akan bertempur di medan perang. Naya gelagapan dan langsung menghambur mendorong Raihan keluar. Kamu temuin Roman dulu, kasihan udah nungguin lagian aku mau mandi juga. Pasrah didorong istrinya keluar. Raihan mendekatkan bibirnya ke telinga Naya. Siap-siap, aku bakal minta beberapa ronde. Menyeringai, membuat Naya menutup mulutnya karena kaget. Raihan langsung keluar seraya tersenyum menggoda melihat Naya yang tak bergerak di tempatnya. Beberapa ronde. Satu ronde saja dia sudah kewalahan meladeni Raihan apalagi harus beberapa ronde bisa-bisa terkapar di ranjang seharian, bergidik ngeri membayangkan nasibnya hari ini. Raihan langsung menarik Roman yang sedang asik duduk menyelonjorkan kakinya. Apa-apaan nih oi, kaget dengan tingkah temannya. Nggak usah pura-pura bego lu. Menonjok perut Roman tanpa peduli Roman yang tengah meringis kesakitan. Sumpah gua nggak sengaja, salah lu nggak nutup pintu, mencoba menerka Raihan marah karena dia yang tadi nyelonong masuk ke kamar. Raihan malah mendorong tubuh Roman ke atas sofa dan mendudukinya. Bukan yang itu bego, bentaknya sengit. Abis apaan? Makin bingung sambil mencoba mencari ide agar Raihan berhenti memukulinya. Ada Naya. Mendengar nama istrinya, Raihan langsung bangun merapikan kemejanya, tapi ketika matanya mengikuti arah mata Roman namun tidak ada siapa-siapa di sana, dengan menggertakkan gigi merasa telah ditipu dia memelintir tangan Roman yang kini sudah tertelungkup membelakanginya seraya tertawa kencang. Konyol lu Ray, apaan sih? Lu yang konyol, ngapain lu ngumpetin Naya? Membentak. Gua nggak ngumpetin, cuma ngelarang Johan buat ngasih tahu lu doang, terkekeh sambil berusaha melepaskan diri. Sama aja, gara-gara ulah lu Naya hampir dilecehkan orang. Roman menarik tangannya dari Raihan dan terlonjak duduk, membuat Raihan sedang mendudukinya terjengkang di lantai mengusap-usap pinggulnya yang terbentur kaki meja. Apaan kata lu tadi dilecehin? Maksudnya? Raihan duduk di sofa menyilangkan kakinya seraya bercerita panjang lebar tentang yabek terjadi. Roman mendengarkan dengan seksama sampai tidak berkedip. Sorry, gua nggak mikir sampai situ, berkata penuh penyesalan. Gampang banget lu ngomong sorry, kalau bukan temen, udah gua matiin lu. Berkata penuh emosi. Kalau gua bukan temen lu, udah gua tikung lu. Roman menimpali tak kalah sengit membuat Raihan yang sudah duduk diam kembali menimpanya. Brengsek.
Begitu emosinya mendengar perkataan Roman. Naya, apa kabar? Tiba-tiba Roman melihat ke arah tangga. Raihan tidak menghiraukan perkataan Roman karena merasa Roman sedang berusaha menipunya lagi. Baik, seraya mengerutkan keningnya melihat kelakuan suaminya. Mendengar suara Naya sontak Raihan bangun. Menengok Naya yang tengah berdiri di dekat tangga. Kamu ngapain? Tanya Naya curiga. Bercanda aja sayang, udah lama nggak ketemu. Menarik Roman supaya duduk lalu merapikan bajunya tapi tetap dengan tatapan sinis. Hehehe, Roman terkekeh sambil meninju bahu Raihan yang langsung melotot. Bercanda, berkata dengan penekanan. Kamu mau kemana sayang? Tanya Raihan pada Naya, sedangkan Roman membuka mulut tidak percaya dengan pendengarannya. Ambil minum, sambil berlalu ke dapur. Seperginya Naya. Telinga gua nggak salah dengarkan. Apaan? Sayang, nggak salah ngomong. Bertanya curiga, takut temannya membuat ulah lagi. Gua manggil istri sendiri sayang aja pakai kaget. Geleng-geleng kepala. Roman sebenarnya masih setengah percaya dengan perubahan sikap Raihan, tapi dia juga turut senang Raihan sudah kembali seperti dulu, melihat tingkahnya yang tadi sangat konyol, dan berusaha menutupi kekonyolannya saat tadi Naya yang tiba-tiba saja berada di tangga. Dimas masuk diantar Johan. Ngapain nyuruh Dimas ke sini? Roman menyikut Raihan meminta penjelasan. Ikut ke ruang kerja gue kalau penasaran. Raihan langsung berjalan diikuti oleh Dimas dan juga Johan lalu Roman yang mengerutkan kening bingung, tapi tetap memutuskan untuk ikut masuk ingin tahu apa yang akan Raihan lakukan dengan Dimas. Raihan duduk di sofa bersampingan dengan Roman sedangkan Dimas di seberang meja berhadapan dengan Raihan. Johan berdiri di dekat pintu. Tanpa berbasa-basi Raihan langsung mengutarakan maksudnya meminta Dimas datang. Kamu yakin? Dimas bertanya sambil melihat Raihan berusaha mencari sedikit keraguan dari raut wajah Raihan, tapi tidak ditemukannya di sana hanya tersirat wajah yang penuh keyakinan. Sedangkan Roman dan Johan tidak berkedip sama sekali mereka seolah terhipnotis dengan apa yang diutarakan Raihan barusan. Sangat yakin, sahutnya mantap. Mendengar jawaban Raihan Dimas menarik nafas. Baiklah jika kamu sudah yakin, akan saya urus semuanya, jeda melihat jam tangan. Kalau begitu saya pamit, berkata formal. Seraya membungkuk sopan dengan Johan yang mengantarnya keluar. Roman menatap Raihan tak percaya. Raihan sadar tatapan kebingungan Roman padanya. Tugas lu sekarang ingetin gua, jangan sampai macem-macem. Kalau sampai gua miskin, lu orang pertama yang bakal gua hajar. Menepuk punggung Roman keras membuat Roman terbatuk-batuk. Uhuk. Jadi intinya lu takut ditinggalin Tianti apa takut miskin? Bertanya setelah batuknya reda. 85% sama 15%, menjawab sambil menyilangkan kaki. Maksudnya, Roman memicing. Takut ditinggal Naya 85% takut miskin 15%. Roman serentak terbahak-bahak dengan jawaban Raihan. Huahahaha, jauh banget bedanya, udah sholat tobat berarti nih. Terus mentertawakan Raihan. Ini tanda cinta ngapain lu ketawa? Mulai dongkol. Itu bucin Raihan bucin budak cinta. Tertawa semakin kencang. Kalau udah puas ketawa, pulang sana. Mengusir Roman seraya ngeloyor pergi meninggalkannya yang tertawa sambil memegangi perutnya. Roman turut senang bahwa apa yang dulu dia bilang ternyata benar, Raihan memang mencintai Naya, hanya masalah waktu saja yang akan membuat Raihan menyadarinya, dan terbukti sekarang bahwa temannya itu telah sadar. HDR tetap aja nyusahin gue, membayangkan dirinya yang akan terkena getahnya jikalau Raihan sampai berbuat macam-macam. Raihan menaiki tangga menuju kamarnya. Bisa makin emosi dia jika terus meladeni tingkah Roman yang masih saja mentertawakannya. Puas-puasin dah ketawain gua lu sekarang, gerutunya ketika masih saja terdengar suara Roman meski dia sudah hampir berada di anak tangga terakhir. Masuk ke dalam, menengok kiri kanan mencari istrinya, tapi yang dicari tidak ada.
Nayai, suaranya sudah melengking seraya berjalan ke kamar mandi. Begitu dilihatnya pintu kamar mandi terbuka, dia mengernyit. Jelas tidak ada siapa-siapa di dalam sana karena tidak terdengar suara apapun dari dalam. Berbalik menuju lemari, dengan perasaan was-was membukanya tapi kemudian bernafas lega ketika melihat baju-baju istrinya yang tersusun rapi. Tapi kemana? Bergumam, dia benar-benar takut Naya pergi lagi. Sayang, mulai berteriak tapi yang dipanggil tak kunjung menjawab, seraya berlari menuruni tangga. Mungkin di dapur, berusaha menebak, tapi Raihan malah semakin kalut saat di dapur pun tampak hening. Nayai, mencari berkeliling, semua ruangan tak luput dari pemeriksaannya akan tetapi ruangan tampak sepi karena sudah jam 21 lewat, Roman pun tadi langsung pulang setelah puas mentertawakan temannya. Raihan berjalan cepat keluar. Aji, berteriak memanggil penjaga rumahnya. Dengan wajah panik Aji berlari mendekati Raihan yang berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. Aduh, kena semprot lagi dah. Aji membatin setelah melihat wajah Raihan dari kejauhan. Belum sempat Raihan membuka mulutnya. Suara Naya dari arah taman mengagetkannya. Kenapa teriak-teriak si Ray? Udah malam. Bangun dari duduknya mendekati Raihan, yang tengah tersenyum ke arahnya dengan sangat lega karena Naya tidak pergi. Raihan memberi kode pada Aji yang sudah berdiri di hadapannya untuk kembali ke posnya. Kamu sendiri ngapain malam-malam duduk di taman sendirian? Balik bertanya dengan kedua tangannya memegang pipi sang istri. Cari angin, memalingkan muka merasa tidak sanggup jika harus berlama-lama saling tatap dengan Raihan. Jantungnya yang berdebar tak menentu padahal ini bukan yang pertama kalinya. Dari jam berapa? Aku panggil-panggil dari tadi. Pas kamu masuk ke ruang kerja, udah jangan diliatin terus, mulai tak tahan dengan sorot mata Raihan. Raihan terkeker lalu menggandeng tangan Naya masuk ke dalam. Dia mengunci pintu dengan tangan kanan yang terus menggandeng tangan istrinya. Nggak lupakan. Bisiknya sambil beriringan menuju kamar. Apa? Naya berpura-pura tak mengerti seakan dia lupa dengan permintaan Raihan tadi ketika Roman datang. Setengah kesal Raihan mengangkat tubuh Naya membuat Naya kaget refleks merangkul leher Raihan. Aku bisa jalan sendiri Adit, menggoyangkan kaki. Raihan lalu menjatuhkan tubuh sang istri di atas ranjang. Namun semua harus terhenti manakala tangan Naya mengangkat wajah Raihan. Apalagi yang? Tanya Raihan dengan wajah bingung. Mandi dulu, sejak sampai tadi sore kamu belum sempat mandi, kata Naya. Nggak bisa nanti aja mandinya. Melakukan penawaran. Naya menggeleng tegas. Raihan menarik napas panjang, lalu bangkit dan berjalan ke dalam kamar mandi dengan menyeret langkahnya karena kesal. Tak lama Raihan keluar dari kamar mandi menggunakan handuk yang hanya menutupi bagian bawahnya berjalan menuju ranjang tempat Naya tengah duduk menyender sambil memainkan ponselnya. Lelaki itu langsung mendekati sang istri, namun Naya malah menjauhkan wajah suaminya. Apalagi sekarang Nayai? Bertanya dengan frustasi. Kenapa kamu nggak cukur kumis kamu? Meraba bulu di atas bibir Raihan. Biar kelihatan maco. Menjawab asal, padahal yang sebenarnya adalah ia tak sempat mencukur bulu-bulu di wajahnya karena sibuk memikirkan dan mencari kemana istrinya itu pergi. Tapi geli Ray. Tangannya masih mencoba untuk menjauhkan wajah suaminya. Iya nanti aku cukur, sekarang kamu diem ya, aku udah nggak tahan ini. Mulai kesal karena Naya selalu mengajaknya bicara. Naya tersenyum melihat tingkah Raihan. Pagi hari saat Naya baru bangun dari tidurnya, ia melihat sang suami sudah rapi yang menandakan lelaki itu akan pergi bekerja. Kamu mau ke kantor? Tanya Naya. Iya, jam 4 sore juga aku pulang. Sahut Raihan seraya memamerkan senyuman. Oh ya udah kalau gitu. Naya hendak bergerak dari ranjang. Ya udah aku berangkat ke kantor ya. Udah kesiangan, sarapan kamu udah aku suruh Siti bawa ke sini, kamu nggak usah turun istirahat aja. Mencium pucuk kepala Naya lalu berjalan keluar.
Kamu hati-hati sayang, berkata sebelum Raihan menghilang di balik pintu. Raihan mengangguk dan berlalu. Naya terus tersenyum sambil memakai pakaian yang tadi disiapkan Raihan untuknya. Aku sayang kamu suamiku, berkata pelan.